Menantu Dewa Perang. Bab 421. Getaran Willow. Bola kehidupan. Itulah esensi vitalitas yang hanya dapat disempurnakan oleh alam transenden tingkat tinggi. Bahkan master tingkat tinggi seperti Yasmin dan Graham belum menyempurnakan bola kehidupan. Bahkan Evan pun juga belum menyempurnakannya. Itu adalah akumulasi dari esensi kehidupan dari salju. Di dalamnya tersembunyi beberapa dari kesadaran dan keyakinan salju. Setelah mendapatkan bola kehidupan salju, bisa menggunakan dan menyerap kekuatan kultivasi kehidupan salju, dan bahkan dapat menghidupkan kembali salju. Yanuar memandang Roger dengan angkuh, lalu berbisik, menurutmu? Roger seketika mengerti. Evan bertindak dengan sendirinya demi mendapatkan bola kehidupan salju. Harta karun seperti itu memang layak untuk hari pertama Evan di pemerintah provinsi itu, sehingga dia tidak boleh maju dengan cara apapun untuk menghentikan divisi bela diri provinsi. Yanuar berkata, Paman, kamu tidak perlu khawatir jika masalah menjadi tidak terkendali. Masalah kali ini akan diurus sendiri oleh kakak yang membuat rencana. Aku hanya mewakilinya. Roger bergumam, tampaknya, kali ini Evan ingin mendapatkan bola kehidupan salju. Yanuar berkata, bola kehidupan salju, adalah salah satu harta Gunung Cheron. Tidak hanya kakakku yang mencari, seluruh rakyat di Gunung Cheron sedang mencari. Jika kakak bisa mendapatkannya lebih dulu, mungkin di masa depan Gunung Cheron bisa bekerja sama dengan kakak. Manfaatnya terlalu besar, dan kematian Yasmin tidak ada apa-apanya. Roger tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Saat ini Ferawati berkata, tapi tadi Graham membawa Jason ke panggung penyegelan untuk menyegel peti. Apa kalian masih bisa berhasil? Yanuar langsung menggeleng, tidak mungkin. Segel putih tidak mungkin bisa menyegel peti Fatu, karena di dalamnya kemungkinan ada bola kehidupan salju. Tidak hanya itu, jika mereka memaksa menyegelnya, mereka akan membayar dengan nyawanya, dan itu juga tidak akan berhasil. Mendengar perkataan Yanuar yang begitu percaya diri, Ferawati barulah menjadi lega, baguslah jika begitu. Yanuar tertawa, berharap bahwa Graham tidak ceroboh, kalau tidak, dia bisa mati lebih dulu dari Yasmin. Hahaha. Di antara perkataan Yanuar mengandung kepercayaan diri. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang, melihat ke arah Yasmin di area perang, tugas yang paling mendesak adalah Yasmin harus mati terlebih dahulu. Yanuar melihat Yasmin masih bisa menghadapi kepungan si kembar naga dan ular dengan sangat andal. Keduanya telah melewati ratusan serangan, tetapi masih dalam kemampuan yang sama, dan tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Pertempuran mulai tersendat. Yanuar baru saja mulai sangat percaya diri, dan masih berkata Yasmin paling banyak hanya 50 serangan saja, saat ini sudah melewati 500 serangan. Dan Yasmin menyerang dengan semakin kuat, dan ada kecenderungan untuk menang. Si kembar naga dan ular adalah senjata ganda, yang laki-laki memakai pedang naga merah, dan yang perempuan menggunakan pedang wanita ular. Kedua senjata akan menghasilkan serangan yang sempurna jika digunakan secara berdampingan. Harus dikatakan, kedua senjata spiritual ini sangat bagus. Tidak memberikan Yasmin kesempatan untuk bernapas. Kedua kekuatan itu mencapai level master alam transenden, dan jika dipadukan lagi dengan dua senjata spiritual, ditambah dengan taktik serangan yang sempurna, kekuatan serangan seperti ini terlalu menakutkan. Bahkan Ferawati yang melihat situasi pertarungan seperti ini pun ikut tercengang, si kembar naga dan ular kuat sekali. Serangan gabungan seperti ini turun seperti sebuah badai. Tampaknya mereka memang sudah mempersiapkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi ketua gerbang mistik. Tetapi mengapa Yasmin bisa menjadi begitu kuat? Roger juga tampak tegang melihatnya, Yasmin saat dalam pengaruh pemakan jiwa masih bisa mengeluarkan tenaga yang mengerikan seperti itu, sungguh mengejutkan. Roda spiritualnya adalah pohon Willow. Kekuatan utamanya adalah kekerasannya kuat, pertahanannya lebih baik. Tetapi kekuatan serangannya biasa saja, tidak tahu mengapa, Yasmin bisa mengeluarkan kekuatan serang yang luar biasa, dia mulai menekan balik si kembar naga dan ular. Sungguh tidak disangka. Saat ini Ferawati membuka suara, Yasmin terlalu kuat, jika terus begini, tampaknya Yasmin akan membalikkan situasinya. Yanuar juga mengerutkan alisnya, tidak terlihat sebelumnya, kekuatan Yasmin ternyata sangat kuat sampai pada titik ini. Pertama terkena racun pemakan jiwa,
dan kemudian diserang keras oleh si kembar naga dan ular. Saat ini menghadapi kepungan dari si kembar naga dan ular sendirian, dia masih bisa bertahan. Sungguh mencengangkan. Tampaknya aku harus turun tangan untuk membantu. Yanuar adalah seseorang yang sangat kejam, sekalinya ia turun tangan, dia tidak akan segan-segan. Dia bersiap untuk turun tangan sendiri, membunuh ketua gerbang mistik. Perkataan seperti ini sungguh menakutkan orang. Yanuar menggulung lengan bajunya, bersiap untuk memasuki area pertarungan. Roger menyarankan, Yanuar, rasanya tidak pantas jika kamu bertindak. Membunuh ketua gerbang mistik, jika masalah ini menyebar, takutnya kamu tidak akan memiliki masa depan yang bagus. Yanuar tetap membantah, berkata dengan tegas, apa hubungannya? Asalkan bisa mengambil bola kehidupan salju, aku sanggup menanggung dosa ini. Apalagi asalkan kakak membelaku, meskipun divisi bela diri provinsi tahu aku membunuh ketua gerbang mistik, mereka tidak akan bisa apa-apa. Roger tahu tidak ada gunanya menghentikannya, maka dia juga tidak banyak bicara. Apakah kekuatan Yanuar kuat? Sangat kuat. Meskipun di hadapan Evan dia hanyalah semut, tetapi di depan orang lain cukup untuk memukul beberapa orang. Ada Yanuar yang akan mendampingi si kembar naga dan ular, Roger yakin bahwa Yasmin pasti akan mati. Yanuar menganyunkan tangannya, aku datang. Yanuar tiba-tiba melangkah maju, napasnya memburu seperti naga dan macan. Dengan kapak di tangannya dan tenaga yang besar, tenaga yang seperti gunung Huasan, dengan ganas menyerang Yasmin. Boom! Kapak raksasa menebas di udara, menghasilkan cahaya yang menyilaukan, dan memotong ke bawah. Ketika Yasmin melawan serangan dari si kembar naga dan ular, tangan kanannya memeras segel di udara dan menepuknya, getaran Willow. Boom! Terlihat tanah di mana Yasmin berdiri, tiba-tiba muncul sebuah pohon Willow yang seketika bertumbuh dengan cepat menjadi pohon Willow besar setinggi 3 meter. Anyaman berulir tak terpisahkan menghantam kapak raksasa itu, memblokir semua tebasan sang kapak raksasa. Dengan cara ini, energi tanah 10 meter dari pohon Willow dihancurkan oleh kekuatan kapak raksasa. Terlihat bahwa kekuatan kapak raksasa mencapai pada titik yang begitu menyeramkan. Oh, ternyata bisa diblokir. Yanuar tersenyum dengan alis yang mengerut, kedua otot lengannya berkontraksi. Putaran yang tajam. Kapak raksasa itu juga ikut berputar 360 derajat dengan tajam, dan mematahkan anyaman. Kapak itu kembali dan memotong sekali lagi. 18 potongan kapak raksasa, cepatlah memotong. Dalam teriakan Yanuar, kapak raksasa itu tiba-tiba menggila seperti rintikan air hujan yang menyerang Yasmin. Kapak apapun mampu untuk membelah gunung dan batu, dan kekuatan potong yang terus-menerus ini sangat di luar dugaan, tidak ada orang yang berani melawannya. Bersambung. Bab 422. Hancurkan peti ini. Yasmin yang masih terus pada tempatnya, saat ini mengubah ekspresinya. Tangan kanannya melengkapi segel Dharma dengan kilat dan tiba-tiba mengaktifkan roda spiritualnya. Hutan ganda. Yasmin menggigit jarinya, mengaktifkan 2 pohon Willow besar yang ada di depannya, melawan serangan kapak raksasa Yanuar. Dan ketika Yasmin tidak fokus, pedang wanita ular dan pedang naga merah tiba-tiba lebih menguatkan serangannya. Ini sama saja Yasmin sedang menerima serangan dari 3 master alam transenden dalam waktu yang sama, untuk sementara tidak bisa dilawan, tubuhnya pun melayang. Setelah terjatuh di tanah dan terlempar beberapa jauh, dia baru memaksa untuk berdiri stabil dengan kakinya. Yasmin tampak serius, dengan percikan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Yanuar menghela napas, lalu berkata dengan dingin, Yasmin, aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu tidak menghargainya. Tetap memaksa untuk menyegel peti Fatu. Sebenarnya apa yang kamu ragukan? Bertarung dengan kakakku pun kamu tidak akan bisa menang. Yasmin menyeka darah di ujung bibirnya, dan berkata dengan dingin, Evan sebenarnya adalah muridku di gerbang mistik. Aku bisa tahan dengan sikap sombongnya, dulu aku tidak mengira dia bisa melakukan hal yang keterlaluan. Sekarang, tampaknya aku telah salah menilai. Evan terlalu serakah, tidak menghormati aturan gerbang mistik. Kedepannya, gerbang mistik tidak akan menerimanya lagi. Kata-kata Yasmin sangat serius. Jika murid gerbang mistik lain yang mendengar ketuanya berbicara demikian, pasti akan ketakutan. Tetapi Yanuar sama sekali tidak panik, sebaliknya,
ia malah menyombongkan, Yasmin, tidak perlu mengancam. Siapa yang bisa menjadi lawan kakakku di gerbang mistik? Siapa yang berani mengancam kakakku? Ku beritahu, kakakku bisa bertahan di gerbang mistik adalah suatu kehormatan bagi gerbang mistik. Meskipun membunuhmu, gerbang mistik tidak akan menghukum kakakku. Yang dikatakan Yanuar adalah fakta. Evan sudah lama menjadi kebanggaan dan totem dari gerbang mistik, seluruh pemimpin akan melakukan apapun untuk membantu Evan. Dalam hal kepentingan, Evan masih lebih penting dibanding dengan Yasmin. Yasmin mengatakan, jangan bicara berlebihan. Cepat atau lambat, kalian pasti akan membayar perbuatan kalian hari ini. Yasmin membuat segel Dharma dengan tangannya, bersiap untuk meneruskan pertarungan. Oh, masih ingin bertarung? Yanuar berkata, baiklah, kalau begitu matilah. Selesai berkata, Yanuar mengambil rambutnya untuk menyerang, diikuti dengan si kembar naga dan ular. 3 orang bersama-sama mengepung untuk membunuh Yasmin. Semua orang mengira bahwa Yasmin pasti akan mati, tetapi, meskipun Yasmin dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi menghalangi 3 serangan besar. Pertarungan kembali ke dalam situasi yang sengit. Sungguh membuat hati orang berdegup kencang. Seorang Yasmin bagaimana bisa begitu kuat? Pedang wanita ular saat ini sudah tidak kuat, Yanuar, jika diteruskan aku tidak akan bertahan. Kita bertiga tidak perlu berpikir menyerang tanpa luka, langsung saja pakai jurus khusus. Meskipun kita terluka parah, tapi sudah berusaha membunuhnya. Yanuar berkata dengan dingin, baiklah, jika begitu, berusahalah. Ketiga master itu sekalinya berusaha, artinya membunuh Yasmin tanpa memedulikan apapun. Meskipun dihadapi dengan bahaya, mereka juga tidak akan peduli. Dalam perang, saat inilah yang sangat menakutkan. Ketika seseorang tidak takut mati, itulah yang paling menyeramkan. Artinya, kamu memotong orang dengan pisau, orang itu tidak menghindar, lalu membiarkanmu memotong dengan kapak, lalu menyerangmu balik. Ini sungguh fatal. Yasmin pun ketakutan. Jika terus begini, ia pasti akan mati. Dia memikirkan dalam hati, ketika ia meninggal, paling memungkinkan akan digantikan dengan 2 orang ini. Ingin mengganti 1 dengan 3, tidak mungkin. Ketiga master itu satu persatu mengeluarkan jurus khususnya dan langsung menyerang Yasmin, dengan ganas bertarung satu dengan yang lain. Nyawa dibayar dengan nyawa. 3 orang, dan satu persatu sudah mempersiapkan kematiannya. Yasmin pun juga demikian, dan orang pertama yang akan dibunuhnya adalah Yanuar. Yanuar adalah komandan langsung operasi kali ini, adik laki-laki dari pelaku utama, dan tidak boleh hidup. Tetapi hati Yasmin sangat terluka, tidak bisa membalas dendam pada Evan. Sungguh menyebalkan. Tetapi saat ini dia sudah tidak ada pilihan lagi. Melihat semuanya bertaruh dengan nyawanya. Dan pada saat ini, panggung penyegelan di tengah danau memancarkan cahaya bulat yang sangat kuat, menutupi seluruh panggung. Air danau beriak, tanah pun bergetar. Yanuar segera mengangkat kepalanya melihat ke arah panggung penyegelan. Si kembar naga dan ular dan Yasmin yang tengah bertarung juga langsung menjaga jarak, dan melihat pada panggung penyegelan secara bersamaan. Terlihat jelas setiap orang menyadari bahwa terjadi perubahan yang besar di panggung penyegelan. Yanuar tiba-tiba berseru, gawat. Ada orang yang membuka peti Fatu. Naga dan ular, kalian jangan bertarung lagi di sini, cepat ikut aku melihat keadaan panggung penyegelan. Yanuar segera bertindak, dengan cepat menuju ke tengah danau. Si kembar naga dan ular pun juga mengikutinya. Yasmin, Ferawati, dan Roger juga langsung menuju panggung penyegelan tanpa ragu. Ketika mereka sampai pada panggung penyegelan, terlihat Graham masih terkapar tidak sadarkan diri di lantai, dan peti masih dalam keadaan tertutup. Graham, ada apa denganmu? Yasmin segera memberikan Graham obat pil mujarab, kemudian menepuk-nepuk badannya beberapa kali, setelah beberapa saat, Graham pun mulai sadar. Graham, di mana Jason? Yasmin segera bertanya. Graham menggelengkan kepalanya, apa Jason tidak kabur? Graham tampak bingung, dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Yasmin menggeleng, aku tidak melihat Jason, bukankah dia bersamamu? Graham tampak takut, dia menceritakan kejadian sebelumnya, kalau Jason tidak kabur, maka, dia ditarik masuk oleh peti itu.
Sekujur tubuh Yasmin bergemetar, melihat segel yang terjatuh di tanah, lalu melihat ada jejak kaki Jason di samping peti. Ia tahu apa yang dikatakan oleh Graham adalah benar. Jason telah diisap masuk ke dalam peti. Bro, Yasmin meninju di atas peti, dengan murka berkata, "Peti sialan." Graham tampak malu. "Yang mulia Yasmin, maaf, salahku karena tidak melindungi Jason dengan baik." Yasmin menjawab, "Ini bukan salahmu. Karena Jason terisap masuk, kalau begitu sekarang kita pikirkan cara supaya peti ini terbuka." Graham terkejut, "Yang mulia Yasmin, kita datang untuk menyegel peti. Kalau kita membukanya, racun yang ada di mayat di dalam peti akan keluar, itu di luar kendali. Dan juga bertolak belakang dengan tujuan utama kita." Yasmin dengan tegas berkata, "Muridku akan mati, aku tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Minggir, biar aku yang membukanya." Graham segera menarik Yasmin. "Yang mulia Yasmin, tenanglah dulu. Kalau ini terbuka, risikonya akan sangat fatal. Berapapun besarnya, biar aku sendiri yang menanggungnya." Yasmin menegaskan lagi. Graham tidak bisa menahannya, maka ia terpaksa menyerah. Bersambung.